Ranking 1 kelas ini adalah Pasti gua, pasti dia, pasti anak itu. Player Obscure Excursion tua. Hah? Halo random, saya Ayah dan selamat datang di segmen Yaping. Kalau kalian lihat sosmed sekitar pasca The Game Award lalu, itu banyak banget komunitas dari game yang kalah, protes atau bahkan memaksa beberapa game itu dihapus dari nominasi karena game yang mereka agung-agungkan itu kalah. Atau mereka nggak suka dengan game yang menang saat ini sehingga mereka menciptakan sebuah alibi seakan-akan game yang menang di TGA itu nggak pantas untuk menang. Atau bahkan saking nggak terimanya kalah, mereka sampai bikin penghargaan sendiri hanya untuk memenuhi ego mereka. Mereka buat game yang menang di penghargaan resmi kalah di penghargaan milik mereka karena peraturan yang mereka bikin. Bentar, Blueprint engine apa? Well. Jadi kalau kalian ngikutin drama TGA beberapa hari ini, tentu kalian bakal tahu beberapa gorengan yang keluar pasca pengumuman TGA kemarin. Ada yang nggak terima, ada yang senang, ada yang marah-marah, ada yang senang lagi, ada yang bawa-bawa sejarah, dan ada yang masih senang juga. Nah, untuk segmen ini aku ingin bahas drama atau gorengan yang sepertinya sangat cocok untuk kita bahas kali ini. Semuanya udah tahu lah ya, kalau game yang paling banyak memenangkan nominasi TGA, bahkan sampai mendapatkan rekor yang nggak pernah dipikirkan orang lain bisa dicapai adalah Clair Obscur Expedition 33. Nggak heran juga karena sejak game itu rilis, mereka dapat respon yang sangat positif dari para gamers, baik dari segi ceritanya, gameplaynya, wordnya, semua seperti apa yang diharapkan para gamers. Dan orang-orang sudah berasumsi kalau mereka akan menang TGA. Nah, saat mereka beneran menang, orang-orang malah protes dan tentunya bukan fansnya, tapi nggak tahu sih. Tapi kayaknya mereka diserang dari segala sisi sama orang yang nggak suka kalau game mereka kalah. Dan tentunya ini nggak hanya dialami oleh game Clair Obscur Expedition 33. Di sisi lain ada satu game yang ikut terjerat drama TGA, siapa lagi kalau bukan Wuthering Waves. Kalau di video sebelumnya kita bahas Genshin yang membangga-banggakan masa lalu karena di tahun ini nggak menang apa-apa. Nggak menang apa-apa. Lihat nih. Oh iya, selamat untuk Genshin karena dapat best ongoing game dari PlayStation. Mana bansosnya? Kali ini yang kita senggol adalah Dispatch. Nggak selama beberapa hari pasca TGA, fan Dispatch mulai power di internet. Mereka marah karena kalah dengan WoW dan mulai bacot nggak jelas. Dan tentu saja oknum, ingat ya guys, oknum dari Genshin juga ikut-ikutan ribut sampai fans Dispatch ngeluarin statement ini. Fandom Genshin yang awalnya mendukung Dispatch sadar kalau mereka telah ditusuk dari belakang. Anjay, ditusuk dari belakang. Akhirnya berbalik nyerang mereka dan mulai membela WoW. Gelok first time in history cuy. First time. Kayaknya dulu pernah juga nggak sih yang kasus penyanyi pakai soundtrack Genshin. Anyway, perdebatan pun pecah, ada yang setuju, ada yang enggak, ada yang nggak peduli, termasuk saya. Kalau lu nggak peduli, lu gak bakal buat video ini, munafik lu. Ya juga ya, tapi gua nggak pernah ikut debat sama mereka anjir. Dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa sampai segitunya mereka perkara hal ini? Ya jawaban simpelnya, mereka iri karena bukan game yang mereka suka yang menang. Tentu saja demi memenuhi ego mereka yang tidak terima itu, mereka mengeluarkan statement ataupun alibi untuk mendukung hasrat mereka. Ya ini normal karena memang manusia itu cenderung untuk egois. Mereka merasa diri mereka lah yang pantas atau mereka merasa orang lain tidak pantas mendapatkannya. Sifat yang biasa disebut para psikolog crab mentality. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Gak cuma di dunia game, bahkan di dunia nyata itu juga sering terjadi. Kalau kalian lihat postingan orang bangga dengan pencapaiannya terus ada yang nyinyir dengan bahasa Udah gak dibawa mati. Nah itu sama yang sebenarnya mereka iri dan dengki dengan pencapaian orang lain. Padahal kalaupun kita mengakui kekalahan kita ataupun kemenangan orang lain, itu tidak membuat diri kita jatuh atau martabat kita jadi hancur karenanya. Malah itu yang membuat kita jadi dewasa dengan menerima kekalahan kita, yang dimana itu membuka ruang untuk kita introspeksi, mengevaluasi dan menjadikan contoh yang telah berhasil mencapai sesuatu yang kita tidak bisa raih saat ini. Bahkan lebih bagusnya, kita dapat mengapresiasi seseorang yang sudah menang itu jika memang mereka pantas untuk mendapatkannya. Tapi kalau kita lihat dari sisi mereka yang kalah, kenapa mereka karena seperti itu? Tidak hanya karena ego yang membuat seseorang yang kalah sulit menerima kekalahannya dan menerima kemenangan lawannya. Salah satu faktornya adalah stigma negatif yang sudah muncul, yaitu ketika kita mengakui kita kalah, akan ada respon-respon negatif seperti menjatuhkan dan memandang rendah orang-orang yang kalah tadi. Meskipun tidak semua seperti itu, tapi tetap saja ada orang-orang yang senang pula mengejek atau merendahkan orang-orang yang gagal. Dan ini sudah tertanam di dalam pikiran banyak orang. Jadi kesimpulannya, ketika kita kalah dalam sesuatu, hendaknya jikalau memang lawan kita pantas mendapatkan kemenangan, maka selayaknya kita menerimanya karena itu tidak membuat martabat kita jatuh
ataupun bahkan menghancurkan diri kita. Malah itu kalau menurutku membuat kita jadi lega, damai, atau bahasa Jawanya legowo, sadar diri dan mulai mengevaluasi diri kita untuk kedepannya agar jadi lebih baik lagi. Dan saat kita menang, hendaklah jangan sombong. Oke, itu saja untuk segmen Yaping kali ini. Kalau kalian suka, kalian boleh support dengan like dan subscribe atau follow. Kalau kalian nonton di TikTok, kalau ada kritik ataupun saran, kalian boleh komen di bawah. Dan kalau mau diskusi juga silahkan, dan sebisa mungkin jangan memicu perdebatan yang tidak perlu. Terima kasih sudah menonton. Saya Yuri Roaya dan ciao.